Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari turnamen Rapid Over the Board yang berlangsung di Amsterdam, Belanda, Levitov Chess Week 2023, yang diikuti oleh 10 Grandmaster dengan format double round robin dengan permainan rapid 10 menit increment 5 detik, dan sudah memainkan 9 game sampai matchday kedua kawan. Sampai 9 game yang sudah dimainkan oleh para pemain, Yanni Poniaci sekarang menggantikan posisi Levon Aronian. Sempat memimpin kawan Levon Aronian pada hari pertama, sekarang digeser oleh Yanni Poniaci bersama Peter Schwindler dengan perolehan 6 poin yang sama. Diikuti Visy Anand, Levon Aronian berada di tempat keempat bersama Visy Anand dengan 5,5 poin. Dan Dubov kawan berada di posisi kelima dengan 5 poin hasil dari 2 kali kemenangan, 1 kali kalah dan sisanya remis. Tadi malam memetik 1 kali kemenangan, 1 kali kalah dan 2 kali remis. Diikuti Mamedyarov, Wesley So berada di posisi ke-7, Boris Gelfand, Krzysztof di posisi ke-9, dan mantan juara dunia Vladimir Kramnik berada di posisi buncit. Dan tentu saja game yang akan kita ulas ini adalah permainan pemimpin klasemen sementara Yanni Poniaci. Di hari keduanya kawan, dia memetik 4 kali kemenangan atas Mamedyarov, Dani Dubov, Kramnik, dan juga Alexander Krzysztof. Dan game yang akan kita ulas ini, kita akan coba ulas permainan melawan Dani Dubov pada game ke-7 tadi malam. Langsung ke papan analisisnya kawan. Yanni Poniaci pegang putih dan Dani Dubov pegang hitam. Yanni mengawali dengan pion E4, Dubov pion E5. Mereka bermain dengan pembukaan Italia kawan. Setelah gajah C4, Dani Dubov meladeninya dengan pertahanan 2 kuda F6 untuk menantang permainan Fried Lever Attack. Tapi tidak diladeni oleh Yanni, pion D3 dia mainkan. Fried Lever Attack diawali dengan langkah kuda G5. Tentu saja kalian sudah hafal variasi permainan seperti ini. Cara antisipasi serangan terhadap pion F7 adalah korban pion di pusat kawan. Pion E pukul pion D5, kuda ke A5 yang paling banyak dipilih kawan. Ataupun kalian memilih variasi yang lain dengan pion B5, bisa kalian coba. Tapi yang terkuat ya kuda ini ke petak A5 tadi. Tak perlu kita perpanjang variasi ini. Pion D3 dipilih oleh Yanni. Game ini terbilang cukup panjang kawan, berlangsung di atas 70-an langkah. Dan di sini gajah E7 dipilih oleh Dani Dubov. Pilihan utama yang sering terjadi juga adalah permainan kembali ke bentuk permainan Italia Giorgio Pianissimo dengan gajah C5 kawan. Tapi kita temui permainan gajah E7 yang paling populer ketimbang gajah ke petak C5 di database-nya chess.com. Berubah ke permainan bishop opening kawan di sini dengan variasi 2 kuda. Kalau gajah ke petak C5 tadi kelanjutan dari permainan Italia, tapi dengan formasi struktur permainan seperti ini, kita bisa bilang ataupun menurut ekonya adalah permainan bishop opening atau pembukaan gajah. Rokade. Dan di sini kawan kebanyakan benteng E1 dilanjutkan oleh putih tapi memilih dengan pion A4. Pion D6, buka akses bagi gajah segera keluar kawan. Bergerak ke petak G4, diikuti langkah kuda ke pusat. Kuda C3, membiarkan gajah ini bergerak ke petak G4. Kemudian kuda ini bergerak ke sini kawan. Apa yang terjadi kalau sekiranya gajah ini akan ke petak G4 disusul dengan langkah kuda? Pion H3 akan usir gajah. Kalau gajah tetap dipertahankan pada diagonal ini kawan, bisa dibalas dengan langkah gajah ke petak G5, ataupun juga kuda ini juga bisa bergerak ke pusat. Kalau ada kuda yang mencoba menekan kuda F3 kawan, kuda ambil gajah tempo skak terlebih dahulu. Setelah diambil balik oleh menteri, pion G4 bisa kalian lanjutkan. Mungkin dibalas pertukaran kuda juga diambil balik oleh menteri, gajah mundur ke petak G6. Dan kalian bisa bermain dengan menteri bergeser ke petak G3, ataupun juga keluarkan gajah ini ke petak G5 atau dorong pion H4 untuk mencoba mendesak posisi para perwira hitam. Kembali lagi ke permainan aslinya. Memilih dengan gajah E6 menantang pertukaran benteng E1, dan Dubov mendahului pertukaran gajah terang untuk merusak struktur pion bertumpuk di lajur C di sini kawan. Dan di sini pion A5 lanjut Dani Dubov. Pion H3 kontrol petak G4, pion B6 untuk perkuat rantai pionnya sisi menteri kawan, untuk juga kontrol atau perkuat petak C5 ini. Kemudian ada gajah E3, kuda mundur kembali ke kandangnya ke B8 kawan. Apakah persiapan bagi pion C5-nya ataupun ingin manuver sampai nanti petak B4? Diantisipasi dengan langkah kuda D2, kuda A6, dan di sini kuda ke pusat kawan untuk menantang pertukaran kuda ataupun juga kontrol petak B4 ini dari aktivitas kuda ke petak B4.
Diladeni agar tidak ada lagi yang menjaga peta B4, tapi tenang kawan, masih ada pion yang bisa mengganggu kuda nanti. Diambil menggunakan pion C. Sekarang struktur pionnya kembali pulih kawan, tidak ada lagi yang bertumpuk. Gajah G5 menantang pertukaran. Benteng diangkat naik ke peta A3. Raja bergeser ke H8, kemudian kuda manuver ke F1. Pion G6, sebetulnya permainan mereka sampai di sini terlihat sangat hati-hati, tapi terlihat simpel kawan. Sudah 2 perwira yang ditukarkan, jadi terlihat sudah tidak terlalu kompleks permainan. Apalagi struktur pion yang dibentuk oleh Dani Dupop ini memungkinkan sulit untuk memecah struktur pion lawan. Menteri bergerak ke E2 dan pertukaran terjadi. Gajah pukul gajah E3 diambil balik oleh benteng, kemudian kuda ke C5. Posisi kuda cukup bagus sebetulnya di sini kawan, sudah sulit untuk mencoba menantang pertukaran kuda atau ancam kuda dengan pion di sini. Posisinya tekan pion yang di sini kawan, dan dilanjut dengan langkah pion B3 untuk perkuat posisi pion 4-nya. Pion F5 mulai menekan Dani Dupop di langkah ke-19 menantang pertukaran, dan diladeni juga pion E pukul pion F5. Benteng ambil balik pion F5. Kuda G3 ancam benteng. Benteng bergerak ke F4. Dan kemudian ada kuda ke-4 menantang pertukaran kuda. Diladeni juga oleh Dani Dupop. Diambil balik oleh benteng menantang pertukaran. Ditahan. Dupop mengeluarkan menteri ke peta F6. Pertukaran sekali lagi, simplifikasi Yani Poniaji kawan. Dan mungkin targetnya melawan Dani Dupop ini adalah untuk remis saja. Tapi belum cukup, sebagai pemegang putih harusnya ada inisiatif berkreasi untuk mendapatkan kemenangan. Menteri E3 menantang pertukaran, ditolak oleh Dupop. Dan di sini menteri ke-4 kembali menantang pertukaran, ditolak oleh Dupop. Menteri D2, sekarang pion F4, pion E pukul pion F4. Di sini benteng ancam menteri melakukan skak, blokade, naik lagi. Di sini ada benteng, skak lagi, dan di sini tidak melakukan pergerakan bolak-balik, bisa remis kawan. Di sini Yanipo melangkah raja ke peta H2. Dan benteng segera dikeluarkan kawan, mungkin ke lajur F untuk berikan dukungan bagi pionnya ini kawan. Tapi memilih menterinya bergerak ke peta A1 untuk menjaga diagonal gelap ini kawan, dan melepaskan pionnya. Menteri ambil pion F4. Selanjutnya ada menteri mundur ke G7. Benteng E6 kawan, diikuti nanti menteri bergerak ke peta G5 untuk menekan pion ini agar pion tidak didorong, ataupun juga persiapan nanti dengan menteri ke peta G5 dengan dukungan benteng nanti menguasai baris ke-7 langsung dihentikan dengan benteng F8. Dan menteri ke peta G5 saran dari Stockfish atau mundur ke peta E3. Kalau bergerak ke sini kawan, kalau ada ancaman di sini masih ada benteng, saya rasa tak ada masalah juga. Memilih dengan menteri ke peta E3, pion H5 lanjut Dani Dupop, kemudian di sini pion G4 saran dari Stockfish untuk menantang pertukaran atau pion G3. Pion C3 dimainkan oleh Yani Poniaji, kemudian raja naik ke peta H7, pion B4 tantang Yanepo, benteng F7 dipilih oleh Dani Dupop. Pertukaran pion di peta A5 diambil balik oleh pion B, kemudian pion C4 didorong Yanepo, menteri ke H6 menantang pertukaran, ditolak menteri ke peta E4 untuk menekan pion yang di sini, kemudian ada menteri keluar ke peta G5. Kemudian benteng E8, ada pion H4, berikan dukungan bagi menteri kawan, mungkin disusul dengan benteng nanti di sini. Menteri ke D4 di sini kawan mencoba memberikan ancaman skakmat, dan di sini menteri ke F4 skak. Terpaksa bertukar menteri, diambil balik oleh benteng, benteng E7 skak, dan Yanepo di sini mendapatkan satu pionnya Dani Dupop, untung satu pion untuk sementara. Benteng D4, benteng C6 kawan, raja bergeser ke G5. Pion C5 terjadi pertukaran pion di sini kawan, ada satu pion yang sudah lolos dari Yanepo, tinggal 2 petak lagi. Raja bergeser ke F5 untuk mendekati pion putih, kemudian benteng A6 coba incar pion yang di sini, melepaskan pion, mendapatkan pion yang di sini, tempo skak nanti kawan, pion G5. Dan di sini kawan, langkah pion D7 patutnya juga bisa jadi kalkulasi atau pertimbangan, mungkin sudah dipertimbangkan oleh Yanepo tapi tidak dipilih kawan. Ya bisa dibilang langkah kemenangan kawan pion D7 ini. Tapi memilih dengan raja bergeser ke peta G1. Kalau pion ini didorong, tentu saja benteng ambil kawan, dan putih mendapatkan pion A5 skak, temponya raja bergerak mundur ke peta F6, dan kalian angkat benteng ke peta A8, berikan jalan bagi pion segera promosi kawan.
Kalau di sini raja bergerak ke petak E5 untuk mencoba mengejar pion di sini, artinya tidak ada yang menjaga pion yang di sini, rentan jatuh juga kawan. Pion terus dorong. Kalau kalian kejar terus kawan di sini. Nah, ada benteng bergeser menantang pertukaran di petak B7. Kalau di sini benteng ini bergeser untuk menjaga pion yang di sini kawan, kalian tantang. Kalian geser benteng untuk ancam pion, pion dorong, dikejar oleh benteng. Nah, kalian bisa mengejar dua pion ini. Kalau kalian perpanjang langkah-langkahnya, ambil contoh bergeser untuk menghindari tempo di sini. Nah, kalian bisa sikat pion ini, benteng hitam ambil pion. Nah, kalian bisa melakukan skak lagi kawan. Pion ini jatuh juga, sudah cukup. Dua pion ini memastikan putih bisa menang. Tentu dengan hitungan yang sangat presisi, permainan endgame benteng versus benteng terlihat mudah tapi juga sulit kawan. Secara teoritis terkadang unggul satu pion pun masih sulit untuk mendapatkan kemenangan, alias sebagian besar berakhir remis. Raja G1, raja hitam E6, raja putih F2, benteng D2 skak, ke F3, benteng D3 skak, mundur ke E2, benteng ke G3 coba ingin rebut pion, backup oleh raja F2, pion G4, baku hantam, kemudian ada benteng ambil pion A5, raja ambil pion pusat D6. Benteng mundur ke A8, berikan jalan bagi pionnya. Raja C7 mendekati pion putih kawan. Di sini dorong pion A5 dan di sini benteng ke G5. Awasi pion ini kawan. Yang merupakan salah satu rekomendasi dari Stockfish tapi memilih raja bergerak ke B7. Benteng H8, raja bergerak ke A6, backup oleh benteng H5, benteng F4 skak, raja ke E3, benteng bergeser ke G4 jaga ataupun incar pion di sini. Raja jaga pion kawan ke F3, benteng G3 skak, raja ke F2, benteng G4 lindungi pionnya lagi, kemudian di sini benteng bergerak ke F5. Sepertinya akan berakhir remis kawan, walaupun putih unggul satu pion. Benteng bergeser ke B4, di sini kawan benteng bergerak ke petak G5, abaikan saja sementara warna kuning tanda tanya ini, dan di sini benteng ke B1 yang terkuat kawan. Memilih dengan benteng B2 skak, raja G1 mencoba menyelinap untuk mendekati pion ini kawan, dan ada satu pion nanti yang bisa lolos, sedangkan posisi raja hitam ini terlalu jauh untuk mengawal pion yang di sini, nanti bisa di cut off oleh benteng ini kawan pergerakannya, entah nanti di lajur-lajur pusat, lajur C, lajur E kawan, dan nanti pergerakan raja bisa mengawal pion sampai bisa promosi. Benteng B4, raja H2, benteng B3 untuk cut off pergerakan raja di sini, dan benteng coba incar pion yang di sini. Benteng B4 pertahankan, raja naik kawan. Benteng B2 dan benteng ambil pion H4, raja ambil pion A5. Sudah jelas kawan di sini putih sudah ada keunggulan, pion bebas dan pergerakan raja bisa di cut off oleh benteng, raja bisa mengawal, pionnya bisa promosi. Benteng C4 di cut off di lajur C kawan, dan pion segera didorong. Benteng B8 awasi raja dari belakang. Pion G4, benteng H8. Raja G3, benteng G8. Di sini raja bergerak ke petak H4, raja hitam mendekati benteng, benteng ke C1, benteng H8 skak, raja ke G5, benteng G8 skak, raja ke F5, benteng F8 skak, raja ke E6 kawan, dan di sini ada benteng G8, selanjutnya benteng G1. Posisi raja menjaga raja hitam tidak bisa mendekati pion kawan. Tinggal nanti pion ini didukung dari benteng dari bawah kawan, dan benteng hitam akan coba didekati oleh raja, dan sudah sulit lagi untuk mengejar pion putih. Raja C6 dan pion G5 membuat Dangli Dupop menyerah di langkah ke-79. Tak perlu saya lanjutkan lagi, sudah sangat jelas kawan, pergerakan raja ini sulit untuk mendekati pion putih untuk merebut pion ini kawan. Oke, itulah kawan game antara Ian Nepomniachtchi yang merupakan kekalahan pertama Dangli Dupop di hari kedua Levitov Chess Week 2023. Semoga permainan dari kedua pemain tadi bisa menghibur kalian, walaupun terlihat cukup membosankan sebetulnya gamenya tadi. Baru serunya di permainan endgame dengan keunggulan satu pion yang kebanyakan remis dalam permainan endgame benteng versus benteng, tapi akhirnya Ian Nepo menemukan keberuntungannya. Oke, itulah kan permainan dari kedua pemain, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih sudah mampir tiap hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.